Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu 1488. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau evaluasi keuangan aku di bulan Juni dan lanjut mau budgeting di bulan Juli. Alhamdulillah, anggaran keuangan aku di bulan Juni itu ada sisanya 152.000 dari anggaran 3 juta. Dan di sini kondisi keuangan aku itu 3 juta per bulannya dengan 2 anak, dan untuk mengatur kebutuhan itu makanya di sini aku selalu bikin anggaran keuangan supaya aku bisa tahu keuangan aku itu larinya kemana aja, supaya bisa evaluasi juga keuangan aku di akhir bulan yang kurangnya itu di mana dan yang lebihnya itu di mana. Nah, ini langsung aja mau aku masukin ke tantangan menabung aku, karena di sini aku memiliki 10 tantangan menabung, tapi tidak aku target ya teman-teman. Jadi karena keuangan per bulannya itu 3 juta, jadi untuk mengisi saving challenge ini aku mengandalkan dari sisa-sisa keuangan belanja bulanan aku, dan selebihnya jika ada rezeki lebih. Alhamdulillah aku bisa ngisi tantangan menabung bagian 9. Jadi di sini karena ada pecahan 50.000, langsung saja aku beri tanda 2 kotak karena di sini aku menabungnya 2 lembar. Alhamdulillah setelah sekian lama aku sabar untuk mengisi tantangan menabung, akhirnya terisi juga. Nah, lanjut setelah mengisi ke tantangan 9, di sini juga tantangan 8 yang 20.000 pecahan 20.000 aku ngisi juga karena di sini isinya itu baru sedikit banget. Mudah-mudahan budgeting Juli ini ada sisa yang lebih sehingga aku bisa mengisi tantangan menabung aku supaya bisa cepat terkumpul, karena ini jujur banget aku bikin tantangan menabung ini nominalnya itu besar banget ya, sekitar 25 juta sekian. Harapan aku mudah-mudahan ini terkumpul dalam waktu 1 tahun ya teman-teman, karena di sini tuh jujur berat banget ya, tapi mau gimana lagi kalau kita nggak paksain untuk menabung meskipun 1 lembar 2 lembar, asalkan sabar dan konsisten, insya Allah nanti akan tercapai juga. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku. Semoga video ini memberi inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan di video kali ini aku tidak bermaksud atau mempunyai tujuan riya, karena di sini aku hanya ingin berbagi atau sharing supaya teman-teman ada yang termotivasi untuk belajar menabung seperti aku yang kondisinya dengan keuangan 3 juta per bulan dan tinggal di perkotaan. Jadi pastinya itu kebutuhannya itu kompleks banget ya teman-teman, apalagi untuk membiayai anak sekolah. Dan alhamdulillah anak aku yang satunya itu sekolah di negeri, jadi di sini tidak ada biaya bulanan. Dan buat teman-teman, yuk mulai dari sekarang kita biasakan untuk menabung, karena menabung itu nggak melulu harus yang besar-besar ya teman-teman. Di sini aku juga ingin nyontoin ke kalian semuanya bahwa aku di sini itu bisa kayak gini, itu aku tuh ngumpulinnya itu sedikit demi sedikit. Dan perlu teman-teman ketahui ya, dulu aku berpikiran gaji segini itu mana bisa buat nabung, sedangkan kebutuhannya itu banyak banget, belum yang ini, belum yang itu, belum beli ini, belum beli itu. Tapi karena dulunya itu aku nggak pernah nganggarin keuangan aku, jadi aku nggak bisa mengatur keuangan karena aku tidak pernah bikin catatan keuangan. Dan mulai dari situ aku biasakan untuk mengatur keuangan itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kebanyakan yang keuangan aku sebelumnya itu yang belum aku catat itu aku lebih memprioritaskan untuk keinginan bukan kebutuhan. Nah, di situ salahnya ya teman-teman. Tidak boleh dicontoh ya teman-teman, karena di situ itu bikin keuangan kita itu nggak pernah tersisa. Kadang kita menganggap sepele dengan yang namanya jajan, meskipun gak berasa 10.000, 20.000, tapi kalau kita keseringan, kita kalikan, dan itu hasilnya itu bikin kita geleng-geleng kepala kalau kita sudah membuat rencana keuangan bulanan ya teman-teman. Nah, di sini lanjut untuk dana darurat itu aku di sini budgeting 300.000. Di sini anggaran keuangan aku beda sama yang kemarin. Kalau kemarin itu aku cover semuanya 1 juta, untuk yang lain-lainnya, untuk beras aku satuin untuk
untuk air minum aku 1. Setelah akhir bulan melakukan evaluasi ternyata bikin pusing juga. Jadi di sini aku pisah-pisahin, dan di sini untuk SPP anak aku karena udah mulai bayaran SPP per bulannya itu 175. Jadi di sini mau aku tukerin terlebih dahulu biar ada recehan supaya memudahkan aku untuk menghitungnya. Jujur ini awal aku bikin budgeting kayak gini tuh kesulitan banget ya teman-teman. Ngatur keuangan segini bisa nggak ya kira-kira? Karena baru pertama ya teman-teman, jadi belum bisa memilah-milah mana yang untuk kebutuhan tetap, mana yang untuk kebutuhan yang tidak tetap. Jadi di sini aku sering banget belajar kayak gini ke orang-orang yang sudah mahir atau sudah berhasil, bahkan aku ngikutin kelas online ya teman-teman, supaya membantu aku bisa menghitung keuangan biar per bulannya itu nggak selalu nombok atau tutup lubang gali lubang begitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit keuangan aku itu bisa berubah ya teman-teman, menjadi lebih baik lagi. Lanjut di sini ada PLN atau listrik. Jadi per bulannya itu aku anggarin 300.000. Kemudian di sini ada arisan, aku ikut arisan juga ya. Sebenarnya aku nggak ingin ikut, tapi karena untuk menjalin silaturahmi, jadi di sini aku putusin untuk ikut arisan. Kemudian untuk sedekah di sini itu dikhususkan untuk anak aku, jadi untuk ke masjid sama untuk bayaran ngaji. Kemudian ada uang kebersihan di tempat aku itu per bulannya 35.000. Jadi tiap bulan, awal bulan itu aku bayarnya. Kemudian lanjut untuk belanja mingguan. Kemarin ini belanja mingguan aku satuin ya teman-teman. Jadi di sini setelah aku belajar lagi, aku evaluasi lagi keuangan aku. Jadi di sini aku pisah-pisah untuk per minggunya. Yang minggu pertama itu 250, minggu kedua sampai minggu keempat itu 150.000 masing-masing ya teman-teman. Kemudian lanjut belanja bulanan. Untuk belanja bulanan ini 100.000. Nah perlu digarisbawahi ya, untuk belanja bulanan 100.000 itu sebenarnya nggak cukup ya teman-teman untuk pembelian dalam kebutuhan 1 bulan. Tapi karena di sini aku tuh strateginya beda, jadi cukup dalam 1 bulan. Karena awalnya itu anggaran 1 juta aku belanjain semuanya kebutuhan untuk 1 bulan. Nah bulan berikutnya aku hanya beli 1 item apa yang kurang, seumpamanya Pepsodent itu aku beli 1 pak dan isinya itu 12, dan itu harganya itu nggak sampai 100.000, jadi masih ada sisanya. Kemudian selanjutnya uang yang sisa dari Pepsodent itu aku pakai untuk beli rinso ya. Jadi aku beli rinsonya itu 1 dus. Jadi untuk 1 dus itu bisa dipakai 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Aku pakainya itu yang rincingan seperti itu ya teman-teman. Jadi 1 hari itu aku pakai 1, dan setiap harinya itu aku nyuci. Nah seperti itulah untuk belanja bulanan aku, makanya di sini aku anggarin 100.000. Alhamdulillah ini udah rapi ya teman-teman. Aku udah masukin semuanya ke posnya masing-masing sesuai kebutuhan. Mudah-mudahan keuangan aku dan keuangan teman-teman juga untuk kedepannya semakin membaik. Aku akhiri sharing kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan aku ucapin sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan serta support teman-teman, karena tanpa dukungan serta support teman-teman channel aku tidak akan berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Aku akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.